Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita lagi live di Telegram Trading Tanpa Baper, teman-teman. Seperti biasa, hari ini di tanggal 15 Mei 2025, hari Kamis, teman-teman ya, jam 8.41 malam, ya, waktu Indonesia Barat. Hari ini seperti biasa, seperti yang sudah gue sampaikan juga ke teman-teman sebelumnya kita mulai, kita bakal melakukan market updates ya, market update seputaran dengan Bitcoin dan juga kali ini ditambah dengan Bitcoin dominance, S&P 500 ya, SPX itu S&P 500 index di US ya, indeks saham di US sama satu lagi gold ya teman-teman. Nah, apa yang mau gue bahas hari ini sesimpel sebenarnya kalau bisa kita bilang updates aja teman-teman ya, updates daripada market random talks yang kemarin, lalu juga ada juga BTC 97K ya. Intinya kalau pada dasarnya kalau teman-teman mau relevan terhadap apa yang gue bahas hari ini ya teman-teman bisa silakan cek ke video-video yang terakhir yang kita sudah upload di YouTube juga. Which is ini adalah recording dari live live kita di Telegram. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin dari Telegram ketinggalan gitu ya, teman-teman dari Telegram ketinggalan bahwa ada live-live yang seperti ini, teman-teman silakan akses itu di YouTube kita ya, di @tradingtanpabaper atau YouTube Vincent Chandra. Juga buat teman-teman yang nonton lewat YouTube gitu kan, nggak tahu bahwa kita tuh punya live di Telegram, bahkan juga kita punya beberapa kali ada update cepat ya teman-teman ya, update cepat seperti sebelum ini Bitcoin lagi, ini kan currently Bitcoin ini lagi koreksi ya teman-teman ya, Bitcoin lagi koreksi -1%, ETH lagi -2% teman-teman. Nah, sebelum kita koreksi-koreksi seperti ini, biasanya gue akan memberikan teman-teman itu seperti gambaran cepat gitu ya. Nah, di sini di Mei 14 gue bilang ETH for hour higher high, BTC for hour-nya tidak higher high, menandakan adanya SMT atau Smart Money Tricks gitu ya. Nah, itu di situ kalau teman-teman yang belum join ya, yang teman-teman baru nonton lewat YouTube, silakan teman-teman bisa join TTB Telegram yang ada lewat link yang ada di deskripsi ya, teman-teman. Oke, so kita mulai sekarang untuk pembahasannya. Kita akan langsung mulai aja ke Bitcoin terlebih dahulu, teman-teman. Ya, nah, jadi first of all, apa yang gue perhatikan, ternyata gue sih tidak ingat banget ya gue ngomong apa di video yang sebelumnya, tapi pada dasarnya waktu itu gue bilang ya hati-hati terhadap yang namanya koreksi ataupun sideways ya teman-teman, karena kan waktu itu kita menunggu di tanggal 12 Mei lah, ceritanya kita menunggu 12 Mei, ternyata pas di tanggal 12 Mei, tidak tahulah, mungkin bisa kita ngomong magic lah ya teman-teman ya, bisa kita ngomong magic, hoki dan lain sebagainya, ternyata pas setelah 12 Mei itu market mengalami penurunan, walaupun penurunannya bisa kita simpulkan sebagai penurunan yang minor ya, atau kalau kita bisa ngomong ya pada dasarnya itu market top sementara lah teman-teman ya, dimana itu Bitcoin waktu itu hampir 106.000 ya, hampir 106.000, turun sampai ke 101, dan dimana dia juga balik lagi ke sekitar 105.000 sebelum dia sekarang balik lagi ke bawah sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini tuh sebenarnya sempat gua sampaikan, tapi kebetulan gue sampaikannya itu untuk ke bagian TTB itu agak telat ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya waktu itu kita sampaikannya gini, ya kita cuma sampaikan seperti ini, ETH for hour higher high, BTC for hour-nya tidak higher high, itu pagi-pagi ya, menandakan adanya SMT atau Smart Money Tricks. Nah, ini kalau teman-teman nggak ngerti SMT itu silakan cari di YouTube, cari di Google atau di YouTube teman-teman tentang SMT, teman-teman pasti bisa menemukan apa sih maksudnya SMT gitu ya. Nah, tapi singkat cerita teman-teman ya, itu sebenarnya sudah gue sampaikan, kebetulan gue udah sampaikan itu di grup gue pribadi, teman-teman ya, grup yang lagi gue bikin yaitu Jurnal Trading VC. Nah, dari sana tuh sebenarnya gue udah sempet kasih gambaran bahwa siap-siap nih bahwa marketnya ada kemungkinan untuk koreksi. Not a good price to building buy or long position, but doesn't recommend to short, teman-teman. Ya, waktu itu ETH juga lagi di sekitar 2.700. Nah, ini kalau teman-teman mau sedikit melihat gitu ya, mungkin bolehlah kita sedikit kunjungi Jurnal Trading PC teman-teman ya, karena ini Jurnal Trading PC adalah jurnal yang lagi gue buat pribadi, yang gue buka aksesnya untuk teman-teman yang ada di TTB gitu ya. Nah, itu terakhir gue bukanya lewat Celoteh Market teman-teman ya. Gue namanya Celoteh Market, ini adalah tempat gue memberikan celoteh-celoteh teman-teman. Nah, waktu itu sebenarnya sederhana seperti ini teman-teman. Ini biar teman-teman punya gambaran aja sebelum kita nanti masuk ke chat. Jadi 4 hour chart yang gue lihat waktu itu adalah pertama kali ketika Ethereum itu mengalami kenaikan yang signifikan sampai ke 2.700-an, gue cuma melihat bahwa di situ tuh ada resistance. That's why kenapa ada yang namanya sedikit weak atau sedikit rejection. Nah, 2.700 ini sebenarnya kalau kita breakdown lagi, itu sebenarnya adalah merupakan pergerakan QMM atau Quasimodo Manipulation, maupun teman-teman bisa cari juga itu ada order block yang ada di daily di sana, teman-teman ya. Dan itu menggambarkan bahwa dia akan ke 2.550 jika lemah gitu ya, jika pergerakannya lemah atau jika pergerakannya tidak sanggup untuk naik ke atas lebih lanjut.
Ya, itu yang terjadi di ETH. Dan untuk di Bitcoin, nah ini yang cukup menarik teman-teman. Jadi di kala ETH itu nyampe ke 2.700, Bitcoinnya itu tidak mengalami yang namanya higher high, teman-teman. Ya, Bitcoin tidak mengalami higher high. Nah, disitulah juga terjadi, kalau kita lihat di stokastiknya secara momentum, ini namanya osilator momentum, itu terjadi namanya bearish divergence. Harganya lebih rendah, tapi stokastiknya lebih tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin beberapa waktu belakangan ini, market mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman. Ya, market mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, itu yang bisa kita perhatikan untuk saat ini, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah kemana nih market akan melanjutkan pergerakannya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ya, ini buat teman-teman yang mau tahu aja bahwa jurnal trading VC ini akan gue lanjutkan sampai tanggal 5 Juni, teman-teman ya. Di mana di jurnal trading VC itu sebenarnya seperti biasa bakal ada celoteh market, bakal ada crypto futures trading, bakal juga ada gold dan forex trading juga. Ini jadi kalau teman-teman yang mau join, kebetulan kita juga lagi buka ya, teman-teman silakan cek pin message kita terakhir yang ada di TTB. Nah, gue lagi buka untuk teman-teman yang mau mengikuti jurnal trading VC yang bisa diakses sampai tanggal 5 Juni. Tentunya ada fee, silakan teman-teman bisa baca-baca dulu buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu gambarnya seperti apa ya. Nah, kita akan langsung lanjut ya, kita lanjut. Jadi itu sekilas saja untuk ngomongin analisis masa lalu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bitcoin-nya akan kemana? Nah, overall, kalau gue lihat teman-teman, berdasarkan osilator yang tadi sempat menunjukkan bearish divergence, dan sampai saat ini Bitcoin itu masih tertekan cukup dalam. Nah, ini ada potensi memang benar market akan melakukan market top di area sini. Ya, market top di area sini. Nah, di mana ini juga merupakan, kalau kita lihat, ini adalah area resisten yang besar yang kita sudah sampaikan juga, teman-teman. Nah, ini harus hati-hati bahwa ada kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan, gitu ya. Sorry, dalam minggu ini sampai minggu depan, ada kemungkinan market itu untuk mengalami penurunan terlebih dahulu. Ya, nah itu yang kita harus tentunya aware, karena posisi market lagi ada di resisten, gitu ya. Dan juga kalau kita lihat for hour-nya ini sudah pergerakannya ini, kalau kita masuk ke dalam lower time frame itu juga sudah sangat cukup stabil, teman-teman. Stabilnya stabil apa? Stabil turun, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini pergerakan yang menunjukkan lower low, lower high sedikit, lower low, lower high, dan sekarang juga posisinya lower low. Ya, nah dari pergerakan ini teman-teman ya, kita bisa mengekspektasikan ada kemungkinan kalau kita lihat Bitcoin ini mengalami yang namanya double top di time frame yang jauh lebih kecil gitu ya, jauh lebih kecil. Nah, kalau kita lihat memang double top-nya tidak sempurna, teman-teman, tapi overall dia membentuk seperti double top. Yang mana kalau kita lihat di sini, teman-teman, pada dasarnya kalau kita lihat misalnya nanti dia bisa breakout ya. Nah, ada kemungkinan dia bisa balik ke area 98.000. Tahu kalau kita misalnya melihat di 4 hour, maka kita bisa melihat ada yang namanya fair value gap bullish yang ada di sana ya. Jadi itu at least yang bisa kita lihat untuk saat ini pergerakan Bitcoin akan menuju kemana ya, kurang lebih proyeksinya. Nah, tapi teman-teman kalau ditanya gitu ya, apakah ini artinya sekarang boleh selling kok? Nah, ini kebetulan kita lagi di US Session, teman-teman. US Session ini biasanya adalah sesi yang paling eh, berantakan, teman-teman ya. Jujur kalau dibilang boleh di-sell atau tidak, sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, boleh-boleh aja, boleh di-sell. Tapi kalau gue pribadi itu jauh lebih apa ya, jauh lebih nyaman teman-teman ya, jauh lebih nyaman ketika gue mendapatkan retracement yang lebih tinggi, teman-teman ya. In my point of view, saat ini gue lagi memperhatikan level 103.000, teman-teman ya, level 103.000 untuk dicapai oleh Bitcoin sebelum dia mengalami penurunan. Kenapa ya teman-teman ya, at some point gitu ya, gue melihat bahwa pergerakan Bitcoin itu sebenarnya overall itu baru melakukan yang namanya change of character satu kali ya, change of character satu kali. Jadi sebenarnya dalam satu pergerakan ini ada kemungkinan ya teman-teman ya, masih dalam bentuknya kemungkinan, ada kemungkinan ini tuh hanya merupakan satu pergerakan wave turun, yang mana harusnya biasanya dia akan retrace dulu, teman-teman ya, retrace dulu minimum ya, minimum sampai ya, ini kan kita belum tahu ya bottomingnya sampai di mana, tapi kita katakanlah 101 ini kan posisinya di support, teman-teman ya. 101 posisinya di support. Jika ini bottomnya teman-teman, maka at least gitu ya, at least seharusnya dia tuh bisa retrace ke atas 103.000 terlebih dahulu kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci. Ya, nah kebetulan juga teman-teman, kalau kita breakdown ke bawah sini teman-teman ya, nah di area sini tuh sebenarnya ada satu setup yang lumayan bagus, di mana sebelumnya terdapat yang namanya Quasimodo manipulation, teman-teman. Ya, ini adalah QM yang tidak di-respect, jadi namanya itu adalah Quasimodo manipulation, ataupun bisa kita ganti juga sebagai namanya QMTR, Quasimodo tak respect gitu.
Nah, itu levelnya itu tepat berada di 100.000, teman-teman. Atau kalau kita dari breakdown satu keseluruhan pergerakan yang terjadi hari ini, nah ada itu posisinya tuh tepat berada di sekitar 0,618 sampai 0,786 daripada Fibonacci, teman-teman. Ya, nah itu yang mungkin nanti bisa gue ekspektasikan untuk saat ini adalah mungkin akan ada kenaikan pelan-pelan ya, mungkin tidak baik banget, sorry, tidak baik banget, tidak tidak bullish-bullish banget, barulah dia mengalami penurunan gitu ya. Nah, ketika penurunan ini terjadi, bisa jadi langsung breakout teman-teman ya, bisa jadi langsung breakdown turun sampai ke bawah ya, apalagi kalau itu terjadinya di dekat-dekat hari Minggu, dekat-dekat hari Senin. Nah, kita bisa ekspektasikan nanti akan terjadi yang namanya turbulensi yang cukup besar. Nah, itu mungkin sedikit daripada teknikalnya Bitcoin, teman-teman. Tapi gimana nih? Apa data pendukungnya nih? Nah, makanya kenapa hari ini gue akan ngebahas tentang Bitcoin dominance, tentang SPX, dan juga tentang gold, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, pertama kita akan masuk ke dalam Bitcoin dominance. Nah, ini yang mungkin beberapa waktu terakhir tuh lagi diperhatikan oleh banyak-banyak orang, teman-teman ya. Oke, aku mungkin akan, oke, ini banyak gambaran gue, tapi gue akan coba hapus saja biar langsung cepet ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini sebenarnya ada satu pergerakan pertanda teman-teman ya, pertanda-pertanda bahwa Bitcoin dominance sudah mengalami market teman-teman, atau mengalami rug pull lah, ibarat kata potensi rug pull. Mungkin kita nggak perlu lihat ke sini dulu lah, kita tapi lihat aja dulu price action yang ada di sini teman-teman ya. Nah jadi kalau kita lihat teman-teman, misalnya kita masuk ke line chart ya, misalnya kita masuk ke line chart, yang terbentuk pada line chart teman-teman, yang terbentuk pada line chart adalah sebuah pergerakan yang menyerupai sebuah chart pattern yang bernama rising wedge. Ya, ini kalau kita lihat berdasarkan line chart. Nah, ini kan line chart ya. Nah, kalau kita lebih rapiin lagi, nah ini sebetulnya pun sama, teman-teman. Sebetulnya pun sama, terbentuk rising wedge, dan kebetulan di posisi paling atas ini, sebelum dia breakdown, itu mengalami satu bearish engulfing yang sangat kuat, teman-teman. Ya, nah, ini ada pertanda bahwa ada kemungkinan Bitcoin dominance itu posisi saat ini itu sudah mengalami, teman-teman. Nah, ini yang harus kita aware bahwa ke depannya Bitcoin itu ada kemungkinan untuk melemah jika kita bandingkan nantinya dengan altcoins yang lain. Ya, nah mungkin ada yang ngomong, ketika Bitcoin dominance turun itu artinya alt season. Sayangnya tidak secepat itu, teman-teman ya. Sayangnya tidak secepat itu. Bitcoin dominance boleh turun, teman-teman, tapi jangan sampai Bitcoinnya turun juga. Ya. Nah, cuman apa yang kita bisa ekspektasikan untuk saat ini adalah ketika nantinya ada koreksi, teman-teman. Jika Bitcoin dominance posisinya seperti ini, maka kita bisa melihat ke depannya gitu ya. Jika BTC turun, alt itu penurunannya tidak sedalam itu. Ya, gitu loh. Ketika BTC-nya turun. Nah, tapi nanti akan kebalikannya. Ketika BTC naik, alt itu kenaikannya akan lebih besar daripada itu, gitu. Nah, ini kalau kita melihat daripada Bitcoin dominance, jika ekspektasinya adalah pergerakan yang bearish, teman-teman. Ya, jika kita ekspektasinya pergerakan yang bearish. Oke, nah itu tentunya sedikit gambaran dulu gitu ya, sedikit gambaran dulu. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi dan lebih percaya lagi bahwa ini adalah potensi market top. Nah, gue akan sedikit menggambarkan posisi yang ada di sini. Silakan teman-teman lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya posisi sebelum terjadi penurunan, apa yang bisa kita lihat? Ini juga merupakan Quasimodo manipulation. Gue sudah sering banget sebenarnya kasih satu analisis seperti ini, teman-teman. Setiap ada Quasimodo manipulation di chart manapun, teman-teman, Quasimodo manipulation, makanya kalian harus cari gitu ya, Quasimodo manipulation, ya, Quasimodo manipulation. Ya, setiap kali ada terjadi, ada kemungkinan untuk market itu mengalami top marketnya. Ya, nah ini resisten yang cukup kuat untuk saat ini, teman-teman. Ya, resisten yang cukup sangat kuat di sini. Nah, itu pertama area atas apa yang area respect ya, area yang di respect oleh pergerakan daripada Bitcoin dominance. Nah, di daily chart kita bisa melihat teman-teman bahwa ini tiba-tiba dari yang konsisten naik, ada suatu momentum turun yang sangat kencang. Nah, biasanya kalau kita ngomongin dalam hal ICT ataupun kita ngomongin market structure, nah kita bisa melihat artinya yang sebelumnya market itu mengalami higher high, higher low, higher high, higher low, tiba-tiba lower low. Maka ketika dia naik, ada potensi untuk dia membuat yang namanya lower high. Oke, nah sejauh ini apa yang gue lihat adalah ada kemungkinan pergerakannya bisa terretrace kembali ke
area inverse fair value gap yang ada di sini. Nah, ini kalau tidak tahu ya, ini ada gap sebelumnya, gap bullish, di respect dia naik lalu dibalas turun ke bawah dengan gap yang lebih baru, gap yang lebih fresh. Nah, itulah namanya adalah inverse ya teman-teman ya, inverse FVG atau EFVG. Oke. Nah, so in my point of view ada kemungkinan Bitcoin minus even nanti dia naik, kenaikannya maksimal itu adalah sampai ke 64%, teman-teman ya. Maksimum 60% untuk dia mengalami pelanjutan untuk penurunan gitu ya. Nah, so daripada pergerakan ini ada kemungkinan juga teman-teman, karena ini merupakan wave pertama daripada bearish. Wave pertama daripada bearish ada kemungkinan ini akan masuk ke wave 2, wave 3, sebelum masuk wave 4 barulah dia menyelesaikan wave 5. Jadi kalau kita lihat sebenarnya overall teman-teman ya, overall sebenarnya ini ada kabar yang cukup baik gitu ya. Ini kabar yang cukup baik untuk altcoins gitu ya. Ada kabar yang cukup baik untuk altcoins. Tapi ini juga merupakan kabar buruk ya, kabar buruk bagi BTC sendiri, teman-teman ya. Karena kalau artinya Bitcoin dominance turun, ada kemungkinan USDT dominance yang naik, teman-teman ya. USDT dominance artinya orang-orang stay cash gitu. Ya, ini kabar buruk bagi BTC sendiri karena ada kecenderungan orang-orang akan stay cash dibandingkan membeli Bitcoin-nya, teman-teman. Ya, nah itu yang harus kita aware untuk saat ini, teman-teman ya. Ini yang mungkin akan melihat nanti ke depannya Bitcoin itu akan bergerak jauh lebih sideways atau jauh lebih lambat, teman-teman. Ya, nah itu pertama daripada Bitcoin dominance. Yang kedua, dukungan bahwa si Bitcoin itu akan mengalami penurunan gitu adalah satu chart daripada SPX, teman-teman. Nah, kebetulan SPX ini baru buka marketnya nih, belum reject nih ya teman-teman ya. Jadi masih fresh banget sebelum mengalami penurunan. Analisis ini sudah pernah gue cukup sampaikan beberapa waktu yang lalu, teman-teman, sudah cukup lama. Silakan teman-teman cari di TTB channel, cari aja SPX ya. Nih, gue udah pernah menggambarkan pergerakan seperti ini. Walaupun di saat itu gue gagalnya itu adalah QMM-nya tidak tercapai. Jadi Quasimodo manipulasinya tidak tercapai, tapi ABC correction-nya terjadi lebih cepat gitu ya. Terjadi lebih cepat. Sat gitu. ABC correction terjadi lebih cepat. Nah, sekarang teman-teman, once dia sudah mengalami penurunan dan bottoming, ya sudah bottoming di area-area yang cukup support, dia langsung naik ke QMM tanpa koreksi, teman-teman. Mungkin adalah koreksi, walaupun koreksinya sedikit, minor, naik ya. Nah, ini teman-teman, ini menandakan bahwa ada kemungkinan untuk saat ini dari kenaikan yang sudah sangat jauh tersebut, teman-teman. Ada kemungkinan, ibarat kata lah, teman-teman ya, ibarat kata kalau berdasarkan teknikal itu butuh yang namanya koreksi dulu, koreksi sehat kalau kata orang, gitu. Ya, tapi apa yang gue lihat itu yang gue harus cukup hati-hati juga, teman-teman, bahwa kalau kita lihat dalam jangka yang lebih besar, jika ini nantinya di monthly chart dia mengalami penurunan, teman-teman, maka penurunan ini sebenarnya terjadi tepat di order block supply yang ada di monthly. Ya. Nah, jika ini turun, teman-teman, jika ini nanti turun jauh lebih dalam, which is menurut gua akan turun, ada kemungkinan at least dia akan mengisi 50% daripada area apa nih namanya teman-teman, area hammernya teman-teman ya, area hammernya. Nah, jadi kurang lebih ada di area sini. Ini untuk gambaran besarnya SPX, teman-teman. Nah, kebetulan juga menurut kalau ditanya, aduh kok tapi kan lu teknikal doang nih, tidak ada yang ibarat kata signifikan segala macam. Nah, gue cuma mau sampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa salah satu saham terbesar di US, ya ini mungkin tambahan aja sedikit, yaitu si Apple, teman-teman. Kalau teman-teman lihat berdasarkan line chart, ini teman-teman harus cukup hati-hati. Kenapa? Kita bisa melihat ya, sejak dari Desember 2024, dia kan terus mengalami penurunan, teman-teman. Lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, sampai di sini cukup. Nah, sekarang di sini lagi naik, teman-teman. Dia ini lagi naik. Dia meretest resisten yang kurang lebih ada di sini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sejak SPX itu naik, sejak SPX-nya itu naik, S&P 500-nya naik. Ini kan katanya saham yang paling besar nih di US, teman-teman ya. Kenapa dia berbentuk seperti ini? Ya. Jika ini nantinya tidak tahan, teman-teman ya, ibarat kata tidak tahan ada bad news sekalipun, maka kita bisa siap-siap Apple itu bisa melakukan namanya lower low. At least kalau kita lihat mungkin bisa jadi dia akan balik ke support yang ada di sekitar 160 170. Itu yang teman-teman harus cukup aware untuk saat ini daripada Apple ya.
Nah, itu sedikit aja daripada gambaran yang gue bisa lihat daripada Apple. Silakan kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam, silakan cari tahu tentang fundamentalnya gimana, perkembangan bisnisnya seperti apa, lalu tarif juga apa pengaruhnya untuk saat ini gitu kan. Walaupun ada penurunan lah, kemarin ada tarifnya, penurunan maksudnya stabilitas sedikit ya, stabilitas daripada Donald Trump yang sudah melakukan trade deal sama China, teman-teman. Nah, silakan teman-teman cari dan baca-baca di artikel yang lain ya. Mungkin gue tidak profesional lah untuk membahas fundamental itu ya. Nah, yang itu jadi tambahan daripada SPX. Yang terakhir gue akan tambah sedikit daripada gold, teman-teman. Ya, gold. Nah, mungkin gak sedikit dari teman-teman itu sudah mendengar gitu ya, gak sedikit dari teman-teman sudah mendengar bahwa sejak market kripto mengalami kenaikan dan market S&P 500 gitu ya, SPX tadi, lalu Dow Jones, lalu juga Nasdaq mengalami kenaikan, kita bisa melihat apa yang dijual oleh para investor itu adalah emas atau SAU. Ya, kata orang nih ibarat kata teman-teman ya, ibarat kata nih, oh ada perpindahan cycle gitu ya. Kemarin kita juga ada ngomong di market random talks teman-teman ya, random talks kita ada kasih tahu. Nah, sekarang teman-teman harus cukup aware bahwa emas ya, di saat mengalami koreksi, koreksinya itu benar-benar minor, teman-teman. Kenapa gue bisa ngomong minor? Teman-teman bisa lihat ya, kita hitung bareng-bareng di sini, teman-teman ya. Kita hitung bareng-bareng di sini. Pakai apa ya? Kita pakai panah deh. Kita pakai panah biar lebih gampang. Sorry. Mana row-nya biasanya ada row markup. Oke. Nah, ini kenaikan pertama dimulai dari 9 April. 1 ya, teman-teman ya. 2, 3, 4, 5 ya. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Jadi dari kenaikan yang terjadi dari 9 April itu butuh 9 hari untuk emas naik kurang lebih 17%. Waktu itu, teman-teman ya. Nah, sekarang emas ini lagi turun kurang lebih kalau kita lihat berdasarkan Fibonacci itu baru turun ke 618 sampai 5-nya lah. Kita bisa ngomong turun setengahnya. Setengahnya, teman-teman. Tapi penurunan setengah ini, teman-teman, penurunan setengah ini, jika kita hitung berdasarkan penurunan paling awal yang ada di 23 April, kita bisa melihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Butuh 17 hari untuk turun. Jadi 9 hari untuk naik 18%, ya, 18%, 17%. Berapa tadi? Gue lupa. 17 hari ya? 17 atau 14 hari? 14 hari, teman-teman. 14 hari untuk turun setengahnya. Untuk turun setengahnya. Dan bahkan kalau kita misalnya lihat ya, itu tadi berdasarkan hitungannya, teman-teman. Hitungannya kok kayaknya butuh waktu lebih lama sih daripada butuh waktu naik lebih cepat gitu ya. Nah, kebetulan juga kalau kita lihat ini baru saja masuk ke area resisten become supportnya, teman-teman. Ya, resisten become supportnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa aware bahwa ke depannya ada kemungkinan gold gitu ya, gold dalam waktu 1-2 minggu ke depan gitu ya, 1-2 minggu ke depan, kita bisa melihat ada kemungkinan dia bisa mengalami bottoming untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Ya, apalagi kalau kita lihat gold itu overall masih sangat-sangat uptrend ya, dan bahkan kalau kita misalnya ngomong, tapi kok perang udah nggak ada. Sorry teman-teman ya, sorry teman-teman. Perang udah nggak ada. Ibarat kata orang, perangnya ini walaupun ada tapi nggak ada respon kok. Kayak main ada dari India sama Pakistan teman-teman. Nah, sorry itu saya teman-teman. Silakan teman-teman cari tahu lagi lebih dalam gitu ya. Apakah perang itu sudah stop sampai di sini gitu ya. Silakan teman-teman bisa cari tahu fundamental. Dengar-dengar aja dari kabar-kabar burung gitu ya. Kabar burung. Nah, kira-kira apakah ekonomi atau dunia tuh sedang baik-baik saja secara geopolitik ya teman-teman. Nah, seperti itu yang gue bisa sampaikan untuk market untuk saat ini. Jadi apa yang gue lihat daripada gold tuh ya hati-hatinya adalah mungkin flow daripada Bitcoin itu bisa berpindah ke flow ke gold lagi, teman-teman ya. Jadi bolak-balik seperti yang kita sempat ngomong di Random Talks yang kemarin. Ya, so seperti itu teman-teman untuk gambaran yang gue mau sampaikan untuk hari ini gitu ya. Tentunya kalau teman-teman tanya artinya gue apakah bearish banget terhadap Bitcoin? Tidak juga teman-teman ya, tidak juga. Tapi apa yang gue ekspektasikan adalah di Bitcoin sudah di area resisten, maka tidak wise untuk kita nge-build
posisi buy atau long yang terlalu banyak, teman-teman ya. Makanya kita harus cukup aware bahwa ada kemungkinan market dalam waktu satu dua minggu ke depan lagi lah ya, satu dua minggu ke depan ada kemungkinan untuk mengalami yang namanya koreksi, teman-teman. Ya, nah, untuk tanggalnya sih tidak ada tanggal pasti, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia belum breakdown ini, teman-teman ya, misalnya katakan dia belum breakdown yang sangat signifikan sampai di weekend nanti, maka kita nanti bisa melihat tanggal selanjutnya yang teman-teman bisa pantau itu di sekitar tanggal 19, teman-teman, atau di hari Senin depan. Ya, nah, di tanggal 19 tuh harusnya saya tidak salah ya. Sorry, bukan tanggal 19, di tanggal 20-nya, teman-teman. Tanggal 20-nya, karena kebetulan ini GISA ya, GISA atau third full moon, third quarter moon ya, third quarter moon. Nah, itu ada di tanggal sekitar 20 Mei. Nah, jadi mungkin kalau even dia sideways, entahlah dia mau bikin mau bikin triple top lah ya, mau tetap bikinnya setengah daripada double top, it's okay ya, sama aja teman-teman ya, sama aja ada kemungkinan untuk third quarter moon baru dia mengalami breakdown turun ke bawah. Ya, so seperti itu teman-teman untuk analisis gua hari ini. Semoga cukup bermanfaat. Tetap hati-hati ya teman-teman dalam mengambil setiap posisi. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa join di TTB supaya teman-teman mendapatkan update yang jauh lebih cepat ya teman-teman. Oke, tentu disclaimer on teman-teman ya. Selalu gua sudah sampaikan disclaimer on-nya sudah ada di deskripsi. Teman-teman juga silakan melakukan yang namanya analisa ulang, analisa pribadi teman-teman ya. Thank you. See you on the next live. Bye-bye.